Apa yang terjadi? Anies ketampar muka sendiri. SBY ubah status jalan. Jalan provinsi diubahnya menjadi jalan nasional. Kalau Anies waktu jadi gubernur, ubah nama jalan 11-12. Tutur pemilik akun Twitter @nms_ampel dengan nada mengejek. Koplaknya Anies yang salah data pendukungnya yang bersembunyi di balik nama pengamat. Henry Satrio malah meminta Kementerian PUPR mengklarifikasi ke media online kata data. Padahal ngutip data yang salah tanpa cross-check dan ditambah dengan interpretasi yang ngawur. Jelas-jelas merupakan perbuatan yang tidak ada akhlak. Seharusnya kalau Henry Satrio itu akalnya sehat, dia bisiki tuh Anies untuk meminta maaf kepada Kementerian PUPR dan rakyat Indonesia karena telah menyebarkan hoax atau berita bohong. Tampaknya makin dongkol kader Partai Demokrat melihat kelakuan si Anies ini. Pasalnya, orang jadi makin tahu pencapaian pemerintah terdahulu yang ternyata minimalis. Padahal kader Demokrat sudah habis-habisan pamer prestasi SBY. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyaksikan channel Tokoh Politik. Andi Arief bersuara, pertanda Demokrat ancang-ancang minggat dari koalisi perubahan, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Yang sama dan adil, karena setiap warga negara punya hak baik untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Oleh karena itu, tentu saya pribadi, Demokrat bermohon kepada para pemimpin, kepada para pemangku amanah negara hari ini, juga benar-benar bisa membuka ruang itu. Jangan sampai seolah-olah ada yang diberikan dukungan, diberikan support, langsung maupun tidak langsung, tapi ada yang dihalang-halangi. Ya, tapi kalau menurut saya langkah itu memang cukup realistis bagi Partai Demokrat. Ya, sekarang bayangkan saja, daripada tidak ada kepastian untuk cawapres, yang lebih baik pindah kapal kan. Nah, dari sini diketahui, jadi daripada Demokrat ini mendukung Anies dan AHY tidak mendapatkan tiket cawapres, yang mendingan Demokrat gabung koalisi dengan Partai Gerindra. Dan jika benar nanti Demokrat ini berkoalisi dengan Partai Gerindra, maka Anies Baswedan dapat dipastikan akan gagal maju sebagai capres. Situasi internal koalisi perubahan untuk persatuan kembali bergolak. Belum juga sindiran dan kritikan mereda, usai ditangkapnya Joni Plate, sang sekjen Partai Nasdem oleh Kejagung, kini situasi agak memanas. Usai muncul pernyataan Andi Arief selaku Ketua Bapilu Partai Demokrat yang pada intinya setengah mengancam agar KPP segera menetapkan 2 capres-cawapres untuk menata Pilpres 2024. Andi Arief bahkan berani menyebut jika akan memikirkan opsi lain alias siap cabut kapan saja dari KPP kalau sampai Juni 2023 tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres yang dilakukan KPP. Ya elah, selama ini sudah keluar-keluar setengah tahun lebih. Rupanya belum ada deal juga atau soal siapa pendamping Anies untuk bertarung di Pilpres 2024. Atau jangan-jangan status capres Anies bahkan sekarang tidak lagi aman alias bisa batal kapan saja kalau KPP ini bubar. Nah, serunya situasi di kubu KPP ini semakin dipanas-panasi dengan jawaban dari pihak Nasdem yang meminta agar Partai Demokrat tidak usah bikin gaduh. Kata Waketum Nasdem, Ahmad Ali, mau ambil opsi lain, pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres. Atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami keluar. Supaya kita tidak membangun asumsi yang kemudian membuat kegaduhan yang berpotensi membuat keretakan di internal koalisi. Sebaiknya semua kader atau parpol konsisten saja dengan pernyataan tunduk ketumnya bahwa kenapa kemudian parpol selalu ditempatkan